Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kalian yang mau nonton video ini, sebelum dilanjutkan, sekali lagi Mas Tulus tegaskan, Mas Tulus tidak pernah memaksa jenengan untuk mempercayai apa Mas Tulus sampaikan, dan tidak pernah memaksa untuk menerapkan kemudian mempercayai segala sesuatu yang ada di video ini. Oke? Suka tonton, tidak suka silahkan di skip. Terima kasih orang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita lanjut tonton videonya, saya tegaskan sekali lagi bahwasanya saya tidak membuka praktek dimanapun dan tidak menerima tarif berapapun. Terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih orang baik. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih orang baik. Bukan dongku sawangan jantungku dan marem ganggunya seni sepiro kesungguhanku. Aku siap demi cinta apapun kan ku korbankan. Sepiro gedenya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Dan tentunya salam jumpa untuk para subscriber Big Tulus Official dimanapun kalian berada. Hari Selasa, hari kerja, yuk semangat untuk hari ini. Siapapun kalian yang sedang beraktivitas, semoga doa terbaik buat kita semua. Diberikan kelancaran untuk segala urusannya, disehatkan badannya, dilindungi dari bala apapun yang kurang baik buat kita. Amin. Semangat ya. Kalau bagi Mas T, hari Selasa nih hari kerja, cuman aku masih belum masak, aku masih belum prepare yang lain-lain karena masih harus, tadinya mau shot dulu tapi kayaknya ya aku cuman ngomong sama kalian dulu ini, nanti setelah itu aku baru masak terus bikin video lagi. Oh iya, by the way, kalian mau saran apa, mau apa yang dibahas lagi, silahkan komen di postinganku yang di YouTube atau bisa DM di Instagramku di bigtulus_official ya. Teman-teman juga yang mau follow Facebooknya Mas Tulus juga boleh, karena sudah nggak bisa di add, bisanya di follow. Kalian yang mau follow bisa cari juga di Facebook di Bigtulus spasi official tapi L-nya 2 ya. Oke. Terima kasih. Tetapi kalau untuk saran pembahasan hanya di YouTube dan juga di Instagram. Oke. Kalau di WhatsApp juga teman-teman kirim link, nggak akan bisa saya buka linknya karena Mas T memprotek WhatsApp Mas T untuk tidak membuka link-link tertentu. Jadi mohon maaf pengertiannya. Mas T pernah trauma dengan link-link seperti itu ya. Jadi mohon maaf. By the way juga untuk yang pengen bantu among-among itu sematkan di kolom komentar ya teman-teman, rekening Permata untuk yang mau ikut among-among. Banyak banget yang nanya berapa jumlahnya, rekeningnya mana. Sebetulnya teman-teman tinggal cek di kolom komentar aja. Nanti Mas Tulus sematkan paling atas. Untuk waktunya masih tentatif, yang pasti mendekati Lebaran, mendekati Idul Fitri sambil nunggu dananya terkumpul semua. Kemudian kalau untuk jumlahnya sebetulnya tidak ada, maksudnya mau berapa tuh nggak ada, harus segini, harus segitu, kemudian jumlahnya minimalnya berapa nggak ada, seikhlasnya aja. Mau 1.000 rupiah juga boleh, rekeningnya Permata ya teman-teman. Jadi mohon juga untuk pengertiannya. Kalau memang sudah bantu atau sudah berpartisipasi, teman-teman boleh kirim nama yang diamong-amongi. Misalnya aku pengen among-among buat diriku sendiri, berarti namanya jenengan dikirim sama nama bapaknya. Kemudian untuk misalnya among-among buat anaknya, buat suaminya, misalnya among-among buat satu keluarga, boleh jenengan kirim semua datanya ya, nama bapaknya, nama ibunya, nama anaknya misalnya, boleh kayak gitu juga. Jadi teman-teman yang masih ingin berpartisipasi caranya seperti itu. Lalu ini clue juga buat teman-teman yang mohon maaf, katanya ada yang saya kan
dulu nakal Mas Tulus. Jadi artinya bapaknya yang mana saya bingung. Maaf ya teman-teman, ini omongan-omongan kosong aja. Tapi kalau memang seperti itu bisa diganti dengan bin Adam atau binti Adam, ya. Jadi tidak harus nama bapak kandungnya, apalagi kalau dengan alasan atau dengan cerita di masa lalu yang dalam tanda kutip nakal tadi. Ya wes, yang sudah ya sudah. Sekarang waktunya kita untuk memperbaiki diri nggih. Oke, karena anak bajang itu karmanya mengikat. Jadi gak akan bisa dirubah kecuali kita yang merubahnya dengan tabiat kita, dengan cara kita. Jadi menggegerkan atau kegegeran itu sebuah pilihan sebetulnya. Tetapi sekali lagi kalau kita tidak rawat apa yang kita pernah gegerkan, apalagi yang digegerkan ya, khususnya yang digegerkan, itu akan jadi karma yang luar biasa buat diri kita. Jadi ingat, itu harus dijaga. Seperti itu. Silahkan di kolom komentar ya. Aku soalnya nggak, nanti kalau ini tak buatkan video khusus deh bahas soal among-amongnya ya, biar nanti teman-teman paham. Soalnya banyak yang DM nanya-nanya soal itu. Oke. Kenapa Mas Teh live pagi-pagi? Bukan live sih. Kenapa bikin video pagi-pagi? Dan artinya tidak seperti biasanya yang buat konten direkam pakai alat dan seterusnya. Ini sebetulnya ini hal ringan yang sudah beberapa kali juga saya ingatkan, tetapi ini menjadi momen pengingat juga bagi kita untuk lebih hati-hati. Harapanku sih teman-teman bisa mengklaim ini untuk jadi pengingat diri kita biar lebih hati-hati ya. Yang pertama, jujur secara perekonomian memang saya sedang kurang baik-baik saja, jujur. Setiap duha tuh rasanya kayak nangis, rasanya kayak sedih yang ya Allah, bukan aku tidak bersyukur dengan apa yang aku miliki, tapi masih kurang gitu loh, masih belum cukup apa yang aku butuhkan. Artinya bukan aku tidak bersyukur, tapi memang belum cukup dan rasanya memang sedang berat sekali. Nah tadi sempat ini jujur ya Mas Teh, itu cerita sama teman-teman. Jadi ada beberapa yang ngambil barang tapi lewat bos, tapi lewat Mas Teh, orang-orang, bahkan beberapa di antaranya dari YouTube yang aku kenal. Jadi mereka tuh juga nggak ada kabar, mereka juga nggak bisa dihubungi, dan aku harus nalangin itu. Mungkin beberapa subscriber dekat mungkin tahu, cuman yang lain nggak tahu. Jadi mereka ada yang nggak bayar, mereka ada yang diem-diem aja, aku juga nggak ngerti maksudnya apa. Dan ya itulah intinya. Jadi aku sedang terbelit sesuatu, jujur teman-teman. Tapi apakah aku harus cerita? Ini sebenarnya cuma sebagai prolog saja, bukan berarti aku menceritakan. Intinya secara keuangan aku sedang kurang baik-baik saja. Nah, dengan adanya momen tersebut, ketika saya sedang duduk, jujur baru saja saya selesai ngobrol sama Eyang dengan penuh air mata. Saya bercerita, saya menceritakan apa yang harus saya ini, harus saya itu. Dan kebetulan tuh kerjaannya gitu teman-teman ada, tapi nggak kayak biasanya. Kan biasanya ada saweran rame gitu ya. Ini alhamdulillah banget saweran tuh lagi sepi. Jadi beberapa pekerjaan sebelumnya kalau yang MC udah pasti nggak ada saweran ya. Kalau yang di musik itu saweran tuh kayaknya lagi sepi gitu, kayak lagi memang alhamdulillah Allah ngasihnya lagi nggak banyak. Jadi rasanya kayak sesuatu banget buat saya, karena kan harus ada yang saya ini saya itu ya teman-teman. Yang paling gede itu kan mobil aja saya udah 5 juta kan, 47 lah, 4.700.000, anggaplah 5 juta tuh harus saya ini. Jadi memang agak oleng pikiran saya secara keuangan. Tetapi di sini ada sebuah obrolan Eyang di mana kembali dengan apa yang sudah saya ceritakan sebelumnya atau sudah saya bahas sebelumnya, bahwa di 2025 ketika pernah kita bahas, kalau teman-teman masih ingat, terkait dengan resesi dan seterusnya, ini salah satu hal yang paling dan sangat mungkin muncul di 2025. Jadi salah satu nasihat yang saya terima dari Eyang pagi ini adalah untuk menghemat dan juga memanage uang secara baik. Jangan serakah, bahkan yang tadi bilang kalau bisa jangan berhutang dulu kalau nggak penting. Terus akan ada pengeluaran-pengeluaran yang tidak kalian duga. Dan ini pertama kalinya Eyang memberikan saya peringatan soal keuangan. Jujur selama ini aku kenal Eyang sudah hampir 5 atau 6 tahun berjalan
dan baru ini beliau mengingatkan aku soal keuangan. Ini jadi aku agak-agak, walau alam ya, sekali lagi mudah-mudahan nggak terjadi apa-apa dengan keuangan kita di Indonesia. Tapi pertama kali beliau memberikan peringatan, bagi saya ini sebuah warning yang perlu kita jadikan kehati-hatian bagi saya pribadi. Karena secara garis besar hal seperti ini tuh nggak pernah beliau lakukan sebelumnya. Dan aku juga sempat menghitung bahwa oke, keuangan sudah akan mulai berasa ketika sudah menjelang di Maret ya. Kalau teman-teman ingat pembahasan Mas Tulus. Jadi secara hitungan angka sebetulnya saya juga sudah. Jadi teman-teman, kalau saya itu ketika menghitung dengan cocok logi yang saya bisa, itu saya juga mengantisipasi diri saya sendiri. Misalnya di bab pembacaan angkanya saya bilang nanti investasi ke emas ke segala macam. Jadi kalau aku punya duit, nggak ketang 1 gram 2 gram aku beli emas, misalnya gitu. Jadi aku juga mengantisipasi apa yang aku hitung tadi dengan metode hitunganku. Aku juga cari solusi untuk hidupku yang supaya lebih baik lagi. Jadi bukan berarti juga kita tuh mempercayai hitungan-hitungan seperti itu, tetapi pada dasarnya dari hitungan sudah aku sampaikan, yang sekarang ngasih clue lagi, ngasih peringatan. Jadi lebih kayak yang alhamdulillah. Jadi aku bukan menakut-nakuti teman-teman, tapi di sini yang memberikan peringatan juga ke aku, dan beliau tadi mengatakan semuanya juga akan merasakan. Jadi waspadai. Oke, siap. 2 hal teman-teman yang mau tak sampaikan dari Eyang hari ini ya, soal keuangan sama soal sakit. Kalau soal sakit Eyang sering banget ngasih tahu, tapi kalau soal keuangan ini pertama kali bagi aku beliau ngingetin. Jadi jangan berhutang kalau tidak penting. Kalau emang butuh banget nggak apa-apa, diperbolehkan, tapi jangan berhutang. Kemudian justru yang aku aneh adalah beliau mengatakan kalau kamu mau boros buat sedekah nggak apa-apa. Tapi juga harus kamu pikirkan dompetmu, tapi jangan boros untuk pengeluaran yang tidak terduga. Ini pertama kali jujur teman-teman beliau mengingatkan aku untuk uang itu harus dihematkan. Artinya di sini bukan begini. Beliau juga tidak melarang kita untuk memberikan reward, artinya membahagiakan diri kita. Kalau kamu punya uang, kamu pengen beli apa, beli. Kamu pengen makan apa, makan. Kamu pengen ini. Selama satu, tidak mengganggu keuangan kamu, tidak berlebihan, sesuai dengan dompet kamu, dan tidak berpengaruh ke kesehatan kamu. Ya, selama tidak ada dampak-dampak itu, yang tidak melarang soal itu. Tetapi ada yang harus ada yang harus ditahan. Tetap harus punya tabungan. Beliau mengingatkan itu. Dan Pripun tadi ngomongnya, selesai perpindahan cuaca ini ya, nanti ada selesai juga siklus yang di awal tahun. Kalau aku menghitung ya teman-teman, menghitung siklus cuaca kita, kan dikatakan BMKG bahwa bulan Februari ini merupakan puncak. Kalau misalnya jadi, karena memang cuaca sedang tidak baik-baik saja. Nanti kita jabarkan juga. Harusnya di Februari ini kan sudah selesai puncak musim penghujan, dan Maret kita sudah mulai memasuki musim baru, sehingga di sini aku berasumsi bahwa Maret kita betul-betul harus waspada soal keuangan. Teman-teman gini, apa sih bahasanya yang itu? Mendingan kamu nolong diri kamu sendiri dulu daripada nolong orang lain. Jadi ternyata selama ini tuh aku kan sering bikin status ya, 2025 harus jadi Raja Tega, 2025 harus jadi Raja Tega. Kenapa teman-teman? Aku tuh orangnya nggak tegaan. Orang kenal cuma di YouTube, tiba-tiba datang minta tolong mau mengkredit ini, walaupun bukan uangku ya, walaupun bukan barangku, tapi pakai nama bosku, dan bosku nggak mau tahu, aku tetap harus bayar. Dan sekarang aku yang ketempuan. Dan Eyang juga meminta kita untuk maaf, bukan jahat, tapi harus menjadi tega, supaya kita tidak mudah tertipu. 2025 ini akan banyak sekali penipuan soal keuangan. Itu yang disampaikan Eyang. Makanya kita dibilang untuk irit, perbanyak sedekah malahan. Borosnya buat sedekah boleh, tapi tetap harus ada yang diukur ya teman-teman. Jangan berlebihan juga buat badan kita. Kemudian dari hitunganku memang betul di bulan 3 ke sana itu sepertinya keuangan sedang agak kurang baik-baik saja. Jadi kalau misalnya kemarin kan bilang resesi mungkin nggak di 2025, sangat-sangat mungkin ada resesi di 2025, tapi mungkin bisa diatasi. Tetapi tetap saja perputaran ekonomi akan sulit. Dari hitungan angka tuh agak zigzag,
agak berantakan sebetulnya di 2025 ini. Apalagi Maret ke sana. Buktikan sendiri teman-teman omonganku. Jadi akan apa namanya? Kalian harus betul-betul yang tadinya suka jor-joran sama temen, suka traktir temen segala macam, bukan berarti dilarang bersedekah, tapi untuk tujuan hanya nyohor, tujuan hanya terlihat kaya, tujuan hanya terlihat lebih punya, dengan traktir segala macam, itu kayaknya hal seperti itu harus ditahan. Kecuali tujuan kamu untuk sedekah. Ya, karena sekarang jarang orang berpikir ke situ. Yang penting gue kelihatan kaya, gue kelihatan sukses, gue traktir orang. Nah, ini beberapa fungsi yang sepertinya sudah salah arti ya bagi teman-teman semua. Maaf sekali lagi, saya tidak menggurui siapapun, tapi yang tadi menyampaikan ini, dan ini akan dirasakan semua orang, semua kalangan. Jadi yang akan merasakan ekonominya sedang agak susah ini bukan cuma orang susah, tapi orang-orang kaya sekalipun dia juga akan terdampak. Kemudian tadi apa? Kasus penipuan soal keuangan. Ini di 2025 ini akan lebih marak daripada sebelumnya. Jadi hati-hati. Mungkin ada investasi, mungkin ada tawaran menggiurkan yang tidak sesuai. Gunakan ini, teman-teman ya. Ingat, kita harus lihat dari bank itu normalnya seberapa yang dijamin oleh OJK. Oke, kalau ada investor atau investasi yang di luar itu berarti tidak dijamin oleh otoritas jasa keuangan. Sehingga itu juga harus hati-hati. Kalau di luar itu jumlahnya dengan nominal yang besar, tetapi tidak ada jaminan dan seterusnya, teman-teman harus hati-hati. Oke, karena penipuan keuangan di tahun ini itu lumayan banyak. Kemudian hindari berhutang kalau tidak penting. Berikutnya tadi apa yang terakhir? Mohon maaf sekali. Kalau bisa, ya ini kan aku bilang kalau bisa yang bisa ya, karena ini penyakit teman-teman. Hindari membeli apa kalau bahasa yang membeli zina. Jadi kurangi mengeluarkan uang kita untuk sesuatu yang kurang baik, salah satunya dengan berzina. Artinya mohon maaf untuk maaf. Misalnya beli PSK, misalnya kita melakukan hubungan seksual tapi dengan alasan ini pakai aplikasi hijau tuh yang lagi viral segala macam. Nah, itu kayak gitu-gitu tuh kalau bisa dihindari atau dikurangi. Itu secara keuangan. Jadi ini kayaknya bukan warning biasa sih. Kenal yang udah hampir 5-6 tahun, 7 tahun hampir berjalan, tapi ini baru pertama kali beliau mengingatkan aku soal keuangan. Juga buat teman-teman di rumah. Jadi kontrol keuangannya, jangan boros. Harus ada yang diukur, jangan berlebihan, karena nanti dibalasnya atau diputarnya karmanya lari ke kesehatan. Jadi teman-teman yang sekarang sudah terlena, sudah kerjaannya jalan-jalan, makannya makan gak sehat, kerjanya cuma buka meja, buka table buat minum segala macam, alkohol, nongkrong segala macam, itu akan dihajar dengan kesehatannya. Pengeluaran tidak terduganya, sakit-sakitan, kemudian karena penyakit tertentu, naudzubillah min dzalik. Yang nonton video ini semuanya sehat ya, amin. Nah, keluh atau pesan yang kedua adalah terkait dengan kesehatan, yang menyampaikan bahwa ada beberapa penyakit yang di apa tadi yang maksudnya. Nah, maksudnya nih, ada penyakit yang justru kita nggak sangka-sangka ternyata timbulnya dari sesuatu yang terdekat dengan kita. Contohnya, teman-teman mungkin di rumahnya jorok, menggunakan obat-obat tertentu atau apa yang ternyata berdampak buruk untuk kesehatan kita. Jadi, apa namanya? Apa tadi bahasanya jaringan? Bahkan di akhir perputaran ini, di perputaran Februari ini, bulan Februari akhir, awal-awal Maret kan kita sudah awal puasa ya, juga akan berbarengan dengan adanya penyakit tertentu itu yang disampaikan Eyang, dari hewan ke manusia, dari manusia ke hewan, dari virus ke manusia ke hewan juga. Dan tidak menutup kemungkinan katanya Eyang ini juga akan menyerang tanaman, naudzubillah min dzalik. Berarti akan banyak kegagalan panen kalau misalnya ini terjadi ya. Yang punya peternakan juga akan terganggu. Kita sebagai manusia juga sangat perlu menjaga diri untuk tidak tertular penyakit dari hewan juga. Berarti banyak hal yang harus kita tahan ya teman-teman. Dan dari info yang saya dapatkan dari Eyang, kenapa penyakit justru merebak setelah Maret ke akhir 2025, katanya Eyang, cuaca tahun ini, cuaca 2025 juga apa kalau tadi bilangnya moblok mowor
Kalau bahasanya yang tuh mau block mower tuh kayak yang nggak jelas. Harusnya nanti hujan panas hujan. Jadi eh ini nih nanti cuman kalau dari aku juga sama sih teman-teman jujur. Dari menghitung angkaku juga aku melihat potensi cuaca nanti nggak stabil, nggak maksimal. Jadi kayak yang ini habis hujan panas sebentar nanti hujan lagi. Jadi gini hitungannya ya. Ini kalau aku hitung lewat angka sama dengan yang disampaikan ya yang 3 kering, 4 nanti ada air, 5 kering, 6 ada air, 7 kering, Agustus ada air, begitu seterusnya. Jadi yang nggak jelas kemarau ya kemarau, musim hujan ya musim hujan, tapi kayak yang nah inilah kenapa kita diingatkan yang untuk menjaga kesehatan, untuk lebih apa, nah jadi kayak mandi dengan air serai, dengan apa namanya, apa, sorry tadi juga beliau menyinggung soal penyakit dalam ya teman-teman. Jadi mandi dengan air serai, air sirih, kemudian air garam itu juga disampaikan beliau. Nah, mandi di air yang mengalir artinya bukan di sumur atau bukan air dari sumur tapi dari pancuran misalnya kayak air terjun misalnya ada pancuran apa ya di mana daerah mana aku nggak tahu tapi beliau menyarankan untuk mandi dengan itu. Bahkan tadi beliau bilang saya kalau bisa ikut melukat. Aku nggak tahu sih melukat itu sebetulnya apa tapi aku nanti coba cari tahu. Jadi itu beberapa clue yang disampaikan yang yo, jadi bahkan orang meriang aja bisa mati secara tidak terduga katanya. Ini maaf bahasanya agak kasar, tapi beliau menyampaikannya seperti itu. Orang yang sakit biasa aja tiba-tiba bisa mati. Artinya ini juga bisa jadi momen pengingat buat kita, teman-teman untuk lebih hati-hati. Harapanku nggak perlu kalian percaya, tapi silahkan buktikan sendiri apakah memang dampaknya akan seperti itu, apakah memang akan panjang, apakah memang akan terbukti apa disampaikan yang ini jadi bahan kehati-hatian kita. Di masa kemarin, di awal-awal Januari, saya sudah sampaikan bahwa akan banyak orang sakit psikis kan, akan banyak orang yang maaf bahkan melakukan tindakan di luar itu untuk bundir dan segala macam. Ini juga disampaikan Eyang. Jadi sakitnya kita bukan karena sakit virus saja. Negara London dimaksudnya. Oke, jadi juga termasuk ada ancaman penyakit yang datangnya dari luar teman-teman. Jadi bukan dari Indonesia. Maksudnya mungkin Amit Jombai dulu kan, coy, apa COVID kan dari Wuhan ya, dari Cina. Jadi ini juga ada kemungkinan penyakit-penyakit yang datangnya dari luar, dari apa? Ya negara London berarti kan bukan Indonesia toh ya. Nah, ada kemungkinan penyakit yang datang dari negara London dari luar negeri lah maksudnya gitu ya, bukan Indonesia. Ini juga hati-hati, jadi ya tetap waspada, selamat selamat ya. Ini kan cuman ya bagi aku ini nasihat buat aku yang bisa aku jadikan kehati-hatian. Secara keuangan aku harus lebih hati-hati, secara kesehatan juga harus lebih menjaga kesehatan lagi. Sehatnya itu ternyata medis dan non medis ya, artinya juga kesehatan mental. Bahkan ada yang bilang kalau kita bisa terdampak dengan guna-guna, santet dan seterusnya itu akan lebih mudah terserang nanti bulan 3 ke sana. Jadi hati-hati. Tipsnya cuma satu, beliau menyampaikan jaga lisan. Beliau hanya menyampaikan itu tipsnya. Jadi selain itu ya pasti minta perlindungan Allah ya, minta perlindungan Tuhan sesuai dengan keyakinan kita, sama menjaga lisan kita untuk tidak mengatakan sesuatu yang tidak baik. Artinya misalnya kita jengkel sama anak, anak setan, anak demit, ada kan orang tua yang kayak gitu. Nah hal-hal yang bahasa kasar itu kalau bisa sekarang dikurangi. Oh dasar anak pinter gue, dasar anak Pak Ono. Nah mending pakai kayak gitu aja. Misalnya bapakmu jenenge Wondo, oh dasar anak Pak Wondo yo. Jadi bahasanya bahasa yang marah boleh, emosi boleh, tapi jangan berlebihan. Tapi dengan mengumpat untuk anak juga jangan ya. Karena ini akan terfokus kepada anak-anak kecil dan juga orang yang sudah usia lanjut. Nah, ini yang harus diwaspadai. Beliau menyampaikan dua hal tadi. Anak-anak di bawah umur 15 tahun atau 20 tahun mungkin. Kemudian anak-anak balita kecil sampai orang yang sudah berumur. Artinya sudah 50 tahun ke atas. Jadi mudah-mudahan jadi bahan kewaspadaan juga untuk lebih menjaga kesehatan. Terus tadi tipsnya hanya menjaga lisan. Selain itu mungkin bisa tebus bala dengan sedekah ya kan. Dengan berdoa, minta sesuai dengan keyakinan kita. Seperti itu orang baik, semoga manfaat. Sekali lagi mohon maaf aku tidak menggurui, aku hanya menyampaikan apa yang disampaikan Eyang untuk jadi bahan kewaspadaan kita. Semoga kita termasuk orang-orang beruntung yang dihindarkan dari
sesuatu yang kurang baik untuk kita, mau penyakit, mau bala, mau apapun itu, semoga kita dihindarkan dari itu, amin. Semoga Allah pilih kita menjadi orang-orang yang beruntung, yang jadi orang yang sukses, orang yang manfaat buat orang lain. Dan sekarang mungkin yang sedang punya beban sama seperti yang saya rasakan, semoga segera Allah angkat. Setidaknya semoga juga beban yang sedang kita rasakan bebarengan dengan solusi yang Allah berikan untuk kita, sehingga kesulitan tadi juga akan lebih terasa ringan karena memang Allah memberikan kemudahan di balik kesulitan yang sedang diberikan kepada kita. Oke, tetap semangat orang baik, jangan lupa sarapan. Nanti apa yang disarankan silahkan kalian bisa komen di postingan di YouTube atau di DM di @bigtulus_official ya. Oke, Mas Tulus harus pamit. Terima kasih, sehat berkah untuk kita semua. Assalamualaikum. Semangat. Nanti bikin video lagi, tenang aja. Terima kasih sudah menonton. Untuk mendukung channel ini biar makin keren, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ke media sosial yang kalian punya. Terima kasih orang baik.